Bab 41, Teknik Tombak Yuan Campuran. Saat memilih senjata, ingatlah untuk tidak sembarangan atau asal-asalan. Sebuah senjata menentukan jalur bela diri masa depan seorang seniman bela diri dan merupakan lengan kiri dan kanan mereka. Teriak pelayan tua itu, suaranya tertinggal di udara. Baiklah, semua orang bisa mulai memilih senjata favoritnya sekarang. Mendengar perkataan pelayan tua itu, para pemuda itu melangkah maju satu persatu, dengan hati-hati memilih dari rak senjata. Tidak ada yang berani gegabah, karena mereka sudah dinasihati oleh tetua keluarga mereka sebelumnya. Yang Chen, senjata apa yang ingin kamu pilih? Penatua Yang Si berdiri berdampingan dengan Yang Chen, bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Chen, sebagai jenius paling menonjol saat ini, membuat pilihan yang tidak hanya membuat Penatua Yang Si tetapi semua orang sangat penasaran. Yang Chen mengelus dagunya, merenung sejenak sebelum berkata, Guru keempat, saya ingin memilih tombak. Tombak. Penatua Yang Si dan patriark keluarga yang bertukar pandangan terkejut. Tombak dianggap sebagai senjata yang tidak konvensional, bukan senjata mainstream. Di dunia ini, senjata utama antara lain pedang, pisau, penggaris, dan tongkat. Bukan karena hal lain, tapi karena pedang dan pisau memiliki lebih banyak variabel, sedangkan tombak tidak. Tombak mudah dikuasai tetapi memiliki sedikit variabel. Saat bertarung melawan musuh, menggunakan tombak dapat dengan mudah merugikan seseorang. Ini adalah pengetahuan umum di antara ratusan klan liar besar. Penatua Yang Si takut Yang Chen akan tersesat dan berkata dengan serius, Yang Chen, kunci untuk bertarung dengan orang lain terletak pada variabel. Mengapa pedang dan pisau bisa menjadi senjata utama? Karena sekali digunakan, mereka memiliki variabel yang tak terhitung jumlahnya yang sulit untuk dipertahankan. Tapi tombak tampak kikuk, dengan variabel yang langka, dan sulit mendapatkan keuntungan saat bertarung dengan yang lain. Tombak mungkin tidak cocok dengan bakatmu. Yang Chen tidak bisa menahan tawa mendengarnya. Tampaknya ini memang sudut pandang dari ratusan klan liar besar. Perspektifnya berbeda dari 100 klan di hutan belantara besar. Jika itu adalah orang lain dari hutan belantara besar, mereka pasti akan berpikir bahwa kata-kata Penatua Yang Si masuk akal. Memang benar, jalur tombak Dao memiliki sedikit variabel dan dapat dengan mudah terjerumus ke dalam situasi yang tidak menguntungkan saat menghadapi musuh. Dibandingkan dengan Dao pedang dan pisau pada umumnya, Dao tombak sangat canggung. Namun, ini hanyalah sudut pandang orang-orang di hutan belantara besar. Alasan mereka berpikir seperti ini adalah karena, metode budidaya, di hutan belantara besar sangatlah langka. Di dunia luar, berbeda. Di sana, senjata tidak memiliki keunggulan atau inferioritas. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen telah mengamati pertempuran yang dilakukan oleh master tak tertandingi dari kejauhan. Pertarungan itu menjadi titik balik yang membuat Yang Chen bertekad untuk berlatih teknik tombak. Ya, hari itu, Yang Chen beruntung bisa menyaksikan aksi pembangkit tenaga listrik tiada taranya. Dia memegang tombak panjang, berdiri di puncak langit, menghadapi angin dingin, dan memandang ke bawah ke bumi. Hanya dengan satu serangan tombaknya, dia menyebabkan gunung dan sungai runtuh seketika melawan binatang iblis raksasa itu. Jika bukan karena Yang Chen dilindungi oleh banyak master, guncangan susulan sekecil apapun dari serangan itu sudah cukup untuk menghancurkannya berkeping-keping. Meski begitu, kesan yang ditinggalkan oleh tombak itu sangat dalam. Dia tahu betul bahwa kekuatan master ini jauh melebihi apa yang bisa dipahami oleh seniman bela diri biasa. Sejak saat itu, Yang Chen meneliti secara mendalam jalur teknik tombak. Paling tidak, jalur teknik tombak pastinya tidak memiliki variabel sesedikit yang dikatakan Penatua Yang Si. Sebaliknya, ia memiliki variabel terbanyak. Terlebih lagi, jika seseorang bisa mengembangkan teknik tombak dengan sempurna, mereka bisa menjadi seperti master yang tiada taranya, mengumpulkan variabel yang tak terhitung jumlahnya dalam satu serangan, menyebabkan gunung dan sungai runtuh dan langit dan bumi berubah dengan satu tusukan. Dengan pengalaman seperti itu, bagaimana Yang Chen bisa berpikir bahwa jalur teknik tombak hanyalah cara yang tidak konvensional? Dalam hatinya, semua senjata sama. Kuncinya adalah ahli bela diri yang menggunakan tangan kiri dan kanan tersebut. Dengan pemikiran ini, tekad Yang Chen menjadi semakin kuat. Dia berkata tanpa ragu-ragu, Guru keempat, saya memiliki kecintaan khusus pada jalur teknik tombak, dan selain itu,
saya masih berpikir bahwa yang saya sukai adalah yang terbaik. Meskipun pedang dan pisau mungkin memang menjadi arus utama, saya percaya bahwa jalur teknik tombak tidak kalah dengan dua lainnya. Kamu, Penatua Yang Si membelalakkan matanya. Yang Jinhe berkata sambil berpikir, Penatua keempat, biarkan Yang Chen mengikuti pikirannya sendiri. Patriark, baiklah. Penatua Yang Si bergumul dalam hatinya untuk sementara waktu, dan akhirnya hanya bisa mengikuti instruksi Yang Jinhe. Bagaimanapun, pemikiran Yang Jinhe tidak salah, karena memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai tidak akan berakhir dengan baik. Yang Chen menyukai seni teknik tombak, dan sebagai seorang tetua, bahkan jika dia membujuk Yang Chen, apa yang akan dicapainya? Yang Chen segera mengambil tindakan, memilih tombak perak yang menurutnya cocok untuknya dan memegangnya di tangannya. Tombak itu seluruhnya berwarna perak, jelas terbuat dari bahan khusus. Panjang ujung tombaknya sekitar 20% dari panjang batangnya, yang merupakan rasio ukuran yang paling sesuai. Memegang tombak membawa kegembiraan di hati Yang Chen. Dengan senjata praktis ini, jalur pelatihan seni bela dirinya kini telah ditentukan. Ya, pada hari pertama kelahirannya kembali, dia telah merencanakan jalur bela diri masa depannya. Memilih jalur teknik tombak hari ini juga merupakan sesuatu yang telah dia pikirkan sebelumnya. Setelah itu, segmen upacara kedewasaan berakhir dengan cepat. Li Yuyan, mewakili kelompok perdagangan keluarga Li, memilih untuk secara resmi mulai bekerja sama dengan keluarga yang setelah upacara selesai, di depan banyak suku asing. Langkah ini sangat mendongkrak pamor keluarga Yang, membuat banyak klan kecil semakin bersemangat untuk mendaki cabang tinggi keluarga Yang. Keluarga Yang, cara terbaik untuk mencapai cabang yang lebih tinggi adalah melalui pernikahan. Setelah kerjasama antara keluarga Li dan dua suku menengah keluarga Yang Chen menjadi pilihan pertama untuk aliansi pernikahan. Ini juga berarti bahwa setelah upacara selesai, sama sekali tidak terduga bahwa beberapa gadis muda tiba-tiba muncul, berlomba-lomba untuk menemani Yang Chen pulang. Yang Chen tidak bisa sekejam itu dengan menolak niat baik yang disampaikan dengan hati-hati oleh klan kecil ini. Bisa dibilang, ia membutuhkan kekuatan 9 ekor lembu jantan dan 2 ekor harimau untuk akhirnya pulang ke rumah dengan susah payah. Sesampainya di rumah, Yang Chen akhirnya mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Namun, Yang Kaidi sedang dalam masalah. Karena dia telah kembali, namun Yang Kaidi dikelilingi oleh sekelompok suku asing, mendiskusikan pernikahan Yang Chen di masa depan. Sekarang, Yang Chen duduk bersila di tempat tidurnya, meletakkan tombak perak di sampingnya, dengan hati-hati memikirkan jalur seni bela diri masa depannya. Setelah memilih tombak perak, saya akan menempuh jalur teknik tombak mulai sekarang. Metode budidaya, teknik tombak ini harus dipikirkan dengan cermat. Yang Chen sedang menghitung dalam pikirannya. Metode budidaya dan keterampilan bela diri adalah dua konsep yang berbeda. Sederhananya, keterampilan bela diri lebih cocok untuk seniman bela diri berpangkat rendah. Sebaliknya, metode budidaya dapat mendampingi para seniman bela diri dari tingkat rendah hingga tinggi. Metode kultivasi yang kuat bahkan dapat meningkatkan peluang seorang seniman bela diri untuk naik pangkat. Sebagai perbandingan, metode kultivasi jauh lebih berharga daripada keterampilan bela diri. Di Great Wild Hundred Clans, metode budidaya sederhana mungkin akan memprovokasi banyak orang untuk memperebutkannya, menyebabkan banyak orang terluka dan berdarah. Tapi Yang Chen berbeda, pengetahuannya seperti harta karun yang tak terlihat. Suku tingkat menengah seperti keluarga yang akan kesulitan mengakses metode budidaya di alam pemurnian tubuh. Namun, Yang Chen sudah bersiap untuk memulai dari bawah dan membangun fondasi yang kuat. Tombak Yuan campuran 1 Qi, juga dikenal sebagai teknik tombak Yuan campuran, adalah teknik tombak paling berharga yang saya peroleh di kehidupan saya sebelumnya. Yang Chen berpikir sendiri. Dia tidak mengetahui asal-muasal teknik tombak campuran Yuan ini, namun dia telah mempelajarinya dan mengetahui bahwa kedalaman dan kehalusannya jauh melampaui tingkat pemahamannya saat ini. Yang Chen memahami bahwa teknik tombak campuran Yuan ini tidak lebih buruk dari tombak Dao Supremes yang pernah dia lihat di kehidupan sebelumnya. Dengan pikirannya yang tertuju, Yang Chen memegang tombak perak dan bergumam, kalau begitu, jalur bela diri saya di masa depan akan didedikasikan untuk mengolah Yuan campuran. Teknik tombak
Bab 42, Undangan Pemimpin Klan. Upacara kedewasaan tahun ini tidak diragukan lagi merupakan upacara paling megah dan meriah yang diadakan oleh keluarga yang dalam beberapa tahun terakhir. Karena penampilan Yang Chen yang luar biasa, menunjukkan bakat yang mengejutkan, para petinggi keluarga yang tidak hanya senang tetapi juga mengadakan negosiasi dengan banyak klan asing. Apa yang mereka negosiasikan? Tentu saja, kerjasama. Secara umum, meskipun sebuah keluarga mengadakan upacara kedewasaan, upacara tersebut tidak terbuka untuk orang luar. Tapi mengapa ratusan klan liar besar suka membuka upacara kedewasaan mereka kepada orang luar? Itu karena kedewasaan. Upacara merupakan saat yang tepat bagi suatu suku untuk menunjukkan kekuatannya kepada dunia luar. Jika upacara kedewasaan sebuah keluarga tidak memiliki bakat, bagaimana masa depan keluarga seperti itu? Bahkan kerjasama pun tidak ada artinya. Namun jika sebuah keluarga memiliki bakat yang tak terhitung jumlahnya, itu mewakili prospek masa depan klan, dan kerjasama awal hanya membawa manfaat tanpa merugikan. Penampilan Yang Chen saat ini bahkan sebanding dengan seorang jenius yang dikembangkan oleh suku besar, dan juga karena kolaborasi antara grup perdagangan keluarga Li dan keluarga Yang, hal ini memperkuat prestise keluarga Yang. Mereka yang bertanggung jawab atas suku-suku kecil di luar semuanya berlomba-lomba mendiskusikan kerjasama dengan keluarga Yang. Bahkan banyak pemimpin klan asing secara pribadi mengusulkan aliansi pernikahan, berencana untuk menikahkan putri mereka yang paling menonjol dengan Yang Chen dan mengikat hubungan antara kedua keluarga. Namun, patriark keluarga Yang adalah orang yang sangat cerdik, mengetahui bahwa Yang Chen telah menjadi topik hangat. Bagaimana mereka bisa terburu-buru menyelesaikan pernikahan Yang Chen? Saat berhadapan dengan orang, mereka tidak pernah menyebut ide pernikahan Yang Chen. Yang Chen sama sekali tidak menyadari hal ini, dan telah mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk budidaya teknik tombak campuran Yuan. Dengan cara ini, malam berlalu dengan tenang tanpa suara selama budidayanya. Ketika Yang Chen membuka matanya, hari sudah pagi, dan suara ketukan, dong-dong, terdengar dari pintunya. Karena terkejut, dia bangun untuk membukakan pintu dan menemukan bahwa Gu Mingyue, gadis muda, datang mencarinya pagi-pagi sekali. Mingyue, kenapa kamu datang sepagi ini? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah Gu Mingyue gugup atau tidak? Ketika dia melihat Yang Chen sekarang, wajahnya langsung memerah seperti apel yang lembut dan halus, dia menundukkan kepalanya, jantungnya berdetak tak terkendali, dan dia tidak berani menatap Yang Chen. Perubahan emosi ini sebenarnya terjadi dalam semalam. Sebelumnya, dia mengira Yang Chen adalah orang yang sia-sia, dan dia tidak akan mengalami masalah dalam berkomunikasi dengannya. Namun, keadaannya berbeda sekarang. Setelah penampilan Yang Chen kemarin, sosoknya yang tinggi telah tertanam sepenuhnya di hatinya. Gadis mana yang tidak memiliki perasaan romantis? Yang Chen menaklukkan gadis-gadis asing dengan penampilannya kemarin, dan tentu saja, dia juga menaklukkan Gu Mingyue. Ketika Gu Mingyue melihat Yang Chen, jantungnya berdebar kencang, dan dia dengan gugup berbisik, Tuan muda, patriark baru saja mengirim seseorang ke sana, dan mereka ingin Anda pergi ke sana. Ada beberapa hal penting yang ingin dia sampaikan kepadamu. Oh, patriark ingin bertemu denganku. Yang Chen mengangkat alisnya sedikit, agak terkejut, tapi segera mengerti. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia berkata, apakah semua klan asing sudah pergi? Ya, patriark dan anggota klan tingkat tinggi menghabiskan sepanjang malam untuk mengirim anggota klan asing itu pergi. Begitu fajar menyingsing, dia memintamu untuk datang. Gu Mingyue berkata dengan lembut seperti burung kecil yang lembut. Yang Chen mengangguk sambil berpikir, baiklah, saya akan pergi menemui patriark. Bantu aku mengemas beberapa pakaian. Ya, Tuan muda. Gu Mingyue sangat bersemangat. Yang Chen tidak terlalu memperhatikan fluktuasi emosi Gu Mingyue. Dia menatap wajah Gu Mingyue yang memerah dan tersenyum. Mingyue, kamu terlihat jauh lebih cantik dengan pakaian barumu daripada sebelumnya. Jika Anda kekurangan batu roh, tanyakan saja pada Tuan muda Anda. Kata-kata yang diucapkan tanpa peduli, tetapi bermakna. Gu Mingyue baru saja menenangkan kegembiraan awalnya, tetapi ketika dia mendengar Yang Chen memujinya, jantungnya mulai berdebar lagi. Dia segera berkata, Tuan muda, saya akan menyiapkan pakaian untuk Anda. Begitu kata-katanya terucap,
gadis muda itu lari seperti asap di hadapan mereka. Yang Chen tidak bisa menahan tawa, tidak memikirkan masalah ini. Segera setelah itu, dia mengganti pakaiannya dan pergi ke kediaman kepala keluarga Yang. Kali ini, dibandingkan kunjungan terakhir, akses menjadi lebih lancar. Pelayan lama Patriark Yang Jinhe jelas sudah mendapat izin. Begitu Yang Chen tiba, pelayan tua itu dengan hormat mengundang Yang Chen untuk masuk. Setibanya di sana, Yang Chen melihat sebuah ruangan yang penuh dengan pejabat tinggi. Hal ini mengejutkan Yang Chen, yang tidak asing dengan peristiwa besar. Dilihat dari suasana di dalam ruangan, sepertinya hampir semua anggota tingkat tinggi keluarga yang berkumpul di sini. Penatua Yang dan guru keempat yang dikenal oleh Yang Chen, termasuk di antara mereka. Yang Chen, kamu di sini, kata Yang Jinhe sambil tersenyum hangat, perubahan sikap yang signifikan terhadap Yang Chen. Salam untuk semua sesepuh, Yang Chen membungkuk hormat. Kami sudah mencatat penampilanmu kemarin, kata salah satu tetua. Hahaha, kamu melakukannya dengan baik. Para bandit itu mengira mereka bisa menindas keluarga Yang dengan mudah. Kesombongan mereka perlu dilawan, kata yang lain. Banyak anggota keluarga yang berpangkat tinggi telah mengubah sikap mereka terhadap Yang Chen dan memujinya. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada pragmatisme mereka dan manfaat yang diberikan oleh kekuatannya. Tampaknya di dunia ini, dimanapun seseorang berada, syarat utama untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain adalah kekuatan pribadi yang kuat. Sambil berpikir, Yang Chen menjawab dengan rendah hati, saya hanya melakukan apa yang diperlukan. Saya menghargai kata-kata baik dari para tetua. Muda tapi tidak sombong, dan rendah hati. Bagus, puji seorang tetua. Sepertinya Yang Chen sudah benar-benar dewasa. Setelah mengalami kegagalan sekali, Yang Chen telah membuka lembaran baru. Sekarang, dia melakukannya dengan baik. Hidup membutuhkan kemunduran. Mungkin alasan mengapa generasi muda kita tidak tampil baik di upacara kedewasaan adalah karena mereka tidak pernah menghadapi kemunduran. Para tetua ini tidak menahan diri dalam mengungkapkan kepuasan mereka terhadap Yang Chen. Namun, tidak semua orang tulus dalam bersikap terhadapnya, khususnya Tuan yang ke-8, yang duduk di sudut dengan sikap yang tampak berbeda. Mengalihkan pandangannya ke Tuan ke-8 Yang Chen memperhatikan ekspresi dinginnya. Patriark, kata guru ke-8 kami di sini untuk membahas hal-hal penting hari ini. Meskipun Yang Chen luar biasa, dia masih anggota junior. Apakah dia memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi ini? 8 tua, apa maksudmu dengan itu? Apa salahnya membiarkan Yang Chen merasakan dunia? Balas penatua Yang, mengerutkan kening. Keduanya adalah rival lama dalam keluarga Yang, sebuah fakta yang diketahui semua orang, termasuk Yang Chen sendiri. Guru ke-8 yang mencibir, bukan rahasia lagi bahwa Yang Chen dekat dengan Anda, dan tentu saja, Anda akan membela dia. Namun, menurut aturan, Yang Chen tidak boleh berada di sini bersama kita. Bagaimana kita bisa mempertahankan status kita sebagai penatua jika dia ada di ruangan itu? Bagaimana menurutmu, semuanya? Tuan yang ke-8 tentu saja tahu cara memainkan permainan politik, dan segera beralih ke kepentingan semua orang yang hadir. Meskipun penampilan Yang Chen luar biasa sehari sebelumnya, beberapa orang setuju bahwa dia tidak boleh menghadiri acara penting seperti itu mengingat statusnya saat ini. Jika dia tetap tinggal, bagaimana mereka bisa mempertahankan posisi berharga mereka? Banyak orang yang menganggap diri mereka bergengsi sangat peduli dengan status mereka. Peristiwa apapun yang mungkin membuat mereka merasa merendahkan diri akan memerlukan balasan yang cepat. Memang benar, setelah pidato guru ke-8 beberapa anggota keluarga berpangkat tinggi mulai berbisik dan menunjuk ke arah Yang Chen. Ya, anak Yang Chen itu benar-benar kurang sopan santun. Kejadian seperti ini di luar statusnya saat ini. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Patriark. Bocah itu hanya memanfaatkan situasi ini. Sejak Patriark mengundangnya, dia baru saja datang. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Yang Jinhe, kepala keluarga Yang, akhirnya berbicara sambil mendengus dingin, Penatua ke-8, Penatua kedua, apakah Anda benar-benar akan berdebat di depan saya, Patriark Anda? Penatua ke-8, Anda terus mengatakan bahwa Yang Chen tidak pantas berada di sini. Tapi tujuan utama pertemuan hari ini adalah terkait dengan Yang Chen. Kenapa dia tidak ada di sini?
Atau haruskah kita membatalkan pertemuan hari ini saja? Bab 43, Perang Uji Coba 100 Klan. Sebagai kepala keluarga Yang Jinhe memegang kekuasaan tertinggi dalam hidup dan mati di klan. Bahkan ucapannya yang paling lembut pun dipenuhi dengan keagungan yang tak ada habisnya. Apalagi suaranya dingin, dan sikapnya sangat jelas. Pertanyaan retorisnya membuat tetua ke-8 gemetar. Apakah pertemuan ini ada hubungannya dengan Yang Chen? Yang Jinhe tidak bermaksud memberi lebih banyak masalah pada tuan yang ke-8. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, duduk di kursi utama, dan berkata dengan nada memerintah, Yang Chen, kemarilah. Ya, Yang Chen mendekati Yang Jinhe. Yang Jinhe tersenyum dan berkata, Yang Chen, jangan bergerak. Saya akan memeriksa secara singkat bakat bawaan dan fisik Anda. Bakat bawaan dan fisik sangat penting bagi seorang seniman bela diri. Di masa lalu, orang-orang di keluarga yang percaya bahwa Yang Chen memiliki bakat yang sangat buruk dan tidak dapat berlatih seni bela diri. Oleh karena itu, mereka tidak pernah benar-benar mengeksplorasi bakat bawaan Yang Chen. Tapi siapa yang menyangka kejadian hari ini? Penampilan Yang Chen kemarin tidak diragukan lagi menghancurkan rumor sebelumnya. Jadi, sebagai kepala keluarga Yang, dia harus menyelidiki bakat dan fisik bawaan Yang Chen. Yang Chen tidak keberatan dengan pemeriksaan bakat ini. Bagaimanapun, bakatnya terlihat jelas, dan dia tidak perlu khawatir. Selain itu, ratusan klan liar besar terletak di daerah terpencil, tidak seperti sekte-sekte kuat itu. Metode pengujian bakatnya agak kasar, dan hasilnya tidak terlalu detail. Seperti yang diharapkan Yang Chen, setelah Yang Jinhe melakukan pemeriksaan, dia berkata dengan mata berbinar, sungguh, ini luar biasa. Yang Chen, bakat bawaan dan fisik Anda berada pada tingkat tertinggi. Ingat, jangan melupakan niat awal berlatih pencaksilat karena prestasi kemarin, dan jangan menyia-nyiakan bakat bawaan yang dianugerahkan surga kepada Anda. Saya akan mengingat ajaran Bapak Bangsa. Yang Chen dengan cepat menjawab. Tidak perlu formalitas. Karena Anda sekarang sudah dewasa, saya yakin Anda bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam beberapa hal. Selanjutnya, ada hal penting yang ingin kuberitahukan padamu. Ini adalah tema utama pertemuan ini, dan ini berkaitan dengan Anda. Ekspresi Yang Jinhe berangsur-angsur berubah menjadi serius. Semua orang yang hadir menjadi perhatian. Yang Chen, tentu saja, tidak berani bersikap samar-samar. Dia dapat melihat bahwa masalah ini sangat penting bagi keluarga Yang, tetapi dia tidak tahu apa itu. Dengan tangan di belakang punggung dan ekspresi kosong, Yang Jinhe berkata, saya yakin kalian semua harus waspada terhadap pertempuran uji coba 100 klan. Pertempuran uji coba 100 klan. Pertarungan percobaan, apakah ini benar-benar tentang itu? Mungkinkah? Yang Jinhe berkata terus terang, memang, tebakanmu benar. 100 klan. Pertempuran percobaan akan segera dimulai. Mungkinkah bandit kemarin menyulitkan keluarga yang kita karena ada hubungannya dengan pertempuran uji coba 100 klan yang akan datang? Tentu saja, Yang Jinhe menjawab dengan dingin, kemarin, saya ingin tahu mengapa para bandit ini menyulitkan kami, keluarga Yang, bahkan menargetkan para jenius kami. Meskipun aku curiga, tadi malam, suku-suku besar itu datang untuk mendiskusikan masalah ini denganku, dan aku mengetahui bahwa pertempuran uji coba 100 klan akan segera dimulai. Berdiri di samping, Yang Chen bingung, Patriark, apa masalahnya dengan pertempuran uji coba 100 klan ini? Wajar jika Anda tidak mengetahuinya. Pertempuran uji coba 100 klan adalah cara bagi kami, ratusan klan liar besar, untuk mengalokasikan sumber daya. Yang Jinhe menjelaskan perlahan. Alokasi sumber daya. Tentang apa semua itu? Yang Chen bingung. Yang Jinhe berkata dengan sungguh-sungguh, masalah ini berhubungan dengan Monster Beast Mountain. Yang Chen, adikmu sering pergi ke pinggiran Monster Beast Mountain, jadi kamu harus mengetahuinya. Namun, Anda hanya mengetahui sebagian saja. Monster Beast Mountain adalah harta karun, tentu saja, tapi orang biasa hanya bisa memasuki pinggirannya. Apa yang ada di dalamnya? Yang Chen semakin penasaran. Area bagian dalam dijaga oleh ratusan klan di hutan belantara besar, kata Yang Jinhe. Dijaga. Mengapa? Yang Chen bertanya dengan bingung. Yang Jinhe tidak bisa menahan tawa, karena area dalam Monster Beast Mountain adalah inti dari harta karunnya. Gunung ini penuh dengan binatang iblis,
namun juga dipenuhi dengan material surgawi dan harta karun duniawi. Banyak sumber pengobatan roh yang dapat tumbuh lebih baik di sana. Jadi, setiap tahun, berbagai suku di hutan belantara berusaha keras untuk memasuki Gunung Monster Beast dan bersaing untuk mendapatkan sumber dayanya. Namun, persaingan seperti itu bisa menimbulkan banyak korban jiwa. Oleh karena itu, 12 suku besar bersama-sama mengusulkan untuk menghentikan konflik dan memutuskan alokasi sumber daya Monster Beast Mountain dengan cara lain. Yang Chen mengusap dagunya, metode distribusi ini adalah 100 klan. Pertempuran percobaan yang disebutkan oleh Patriark sebelumnya. Tepat. Melihat Yang Chen sangat cerdas, Yang Jinhe mengungkapkan senyuman puas, pertempuran uji coba 100 klan ini adalah cara alokasi alternatif. Ratusan klan liar besar akan mengadakan kompetisi antar pemuda di bawah usia 15 tahun dari semua klan. Untuk suku-suku besar, mereka dapat mengirimkan 3 orang jenius untuk berpartisipasi dalam pertempuran uji coba 100 klan, sedangkan kami, suku-suku tingkat menengah, hanya dapat mengirimkan 2 orang, dan suku-suku kecil hanya dapat mengirimkan 1. Yang Chen mengangguk, menyadari bahwa suku-suku besar memiliki beberapa keistimewaan dalam aspek ini, dan itu normal. Yang Jinhe melanjutkan, dalam pertarungan uji coba, 30 jenius teratas dapat mewakili klan masing-masing dan pergi ke Monster Beast Mountain untuk mengumpulkan sumber daya di dalamnya. Yang Chen, apakah Anda memahami pentingnya hal ini? Dalam 5 tahun terakhir, hasil terbaik yang dicapai keluarga yang kami hanyalah peringkat ke-21 dalam pertarungan uji coba. Ya, dan setelah upaya itu, keluarga yang kami tidak pernah bisa memasuki Monster Beast Mountain lagi. Seseorang menimpali. Benarkah keluarga yang kita belum mencapai 30 besar dalam pertempuran uji coba 100 klan selama 5 tahun terakhir? Yang Chen mau tidak mau bertanya. Ini tidak semudah itu. Yang Jinhe menghela nafas, suku-suku besar itu masing-masing dapat mengirimkan 3 orang jenius yang diasuh dengan cermat, sehingga totalnya menjadi 36 orang dari 12 suku. Setiap tahun, 30 tempat teratas hampir seluruhnya ditempati oleh mereka. Suku-suku tingkat menengah dan kecil hanya bisa mencoba memanfaatkan celah tersebut. Kuncinya adalah, menurut Yang Jinhe, jelas sulit untuk melakukan hal tersebut. Guru kedua Yang, tampak melankolis, berkata, orang-orang jenius yang kami bina dari suku tingkat menengah dan suku-suku besar masih memiliki beberapa kesenjangan. Kami sangat dekat tahun lalu. Bagaimanapun juga, sudah 5 tahun sejak keluarga yang kami memasuki Monster Beast Mountain. Sumber daya kita mudah habis, jadi kita harus menemukan cara untuk memasuki Monster Beast Mountain lagi tahun ini. Saat ini, semua mata tertuju pada Yang Chen. Dengan ekspresi serius, Yang Jinhe berkata, Yang Chen, sekarang kamu harus memahami pentingnya pertempuran uji coba 100 klan ini. Ini akan menentukan masa depan keluarga yang kita. Jika keluarga yang kami tidak dapat memasuki Monster Beast Mountain tahun ini, kami akan menghadapi kekurangan sumber daya dalam membina para jenius. Yang Chen merenung sebentar dan kemudian perlahan bertanya, Patriark, apakah Anda ingin saya berpartisipasi dalam pertempuran uji coba 100 klan ini? Kamu lebih luar biasa daripada para jenius dari keluarga yang di tahun-tahun sebelumnya. Yang Jinhe berkata dengan penuh harap, jadi, Yang Chen, kamu akan mewakili keluarga yang dalam pertempuran. Apakah kami dapat memperoleh sumber daya di dalam Monster Beast Mountain atau tidak, bergantung pada Anda. Bab 44, Kapan keluarga yang pernah memberiku sesuatu? Monster Beast Mountain benar-benar merupakan harta karun. Tidak ada kekuatan yang bisa menolak keinginan Monster Beast Mountain. Alasan mengapa suku-suku besar itu dapat mempertahankan kemakmurannya adalah karena mereka dapat memasuki Gunung Monster Beast dari tahun ke tahun untuk mengumpulkan sumber daya. Materi surgawi dan harta karun duniawi semuanya jatuh ke tangan suku-suku besar, sehingga menyulitkan suku-suku kecil dan menengah untuk mendapatkannya. Setelah 100 tahun, mereka masih terhenti. Jika keluarga yang ingin bangkit, mereka harus memasuki Monster Beast Mountain sebanyak mungkin. Mendengar diskusi ini, Yang Chen secara alami memahami pentingnya diskusi tersebut. Melihat tatapan penuh harap padanya, Yang Chen tahu beban di pundaknya. Dia berkata dengan lembut, pemimpin klan, jika klan membutuhkan saya, tidak ada alasan bagi Yang Chen untuk menolak. Namun, saya masih ragu dengan 100. Pertempuran uji coba klan. Yang Chen tidak begitu baik untuk sekadar berkontribusi pada klan.
Dia langsung setuju terutama karena harta karun di Monster Beast Gunung. Jika dia bisa mewakili keluarga yang dalam memasuki Monster Beast Mountain, bahkan jika dia harus menyerahkan banyak sumber daya setelahnya, itu akan tetap menjadi harta yang sangat berharga baginya selama dia bisa menyimpan sebagian darinya. Jangan ragu untuk berbicara. Yang Jin dia merasakan keraguan Yang Chen dan berkata. Yang Chen berpikir sejenak dan berkata, bagian dalam Monster Beast Mountain seharusnya jauh lebih berbahaya daripada bagian luarnya, bukan? Aku hanya tahu bahwa adikku pun mungkin menghadapi bahaya di pinggiran Monster Beast Mountain. Bukankah bagian dalamnya jauh lebih berbahaya? Jika kita para murid muda memasuki Monster Beast Mountain, bukankah kita akan dimakan hidup-hidup oleh binatang iblis itu? Hahaha, Yang Chen, kamu terlalu khawatir. Jika Anda sudah mempertimbangkan hal ini, bagaimana mungkin berbagai klan tidak mempertimbangkannya? Binatang iblis di dalam Monster Beast Mountain telah dimusnahkan oleh klan beberapa tahun yang lalu. Menyempurnakan lapisan ketujuh alam. Yang Jin He tersenyum ringan, ini disiapkan khusus untuk uji coba jenius. Meskipun ada beberapa bahaya hidup, hal itu tidak akan membuat Anda mati. Faktanya, kalian kaum muda juga membutuhkan bahaya untuk menenangkan diri. Saya mengerti sekarang. Yang Chen akhirnya merasa lega. Ternyata bagian dalam Monster Beast Mountain dikendalikan oleh berbagai klan. Memikirkan hal ini, Yang Chen mau tidak mau bertanya, kalau begitu, pemimpin klan, ratusan klan liar besar semuanya akan memasuki Gunung Monster Beast. Bagaimana dengan geng bandit jubah merah? Monster Beast Mountain ini adalah harta karun, dan mereka tidak boleh mengabaikannya, kan? Bagaimana mungkin mereka mengabaikannya? Namun, geng bandit jubah merah berbeda dari ratusan klan liar besar. Mereka dapat mengirim 5 orang jenius tanpa syarat, melewati pertarungan uji coba dan langsung memasuki Gunung Monster Beast. Yang Jin He menghela nafas, dan memang benar bahwa manusia dibandingkan dengan manusia, sangat mengecewakan. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan geng bandit. Mereka memeras otak dan hanya bisa memasukkan paling banyak 2 orang. Tapi geng bandit bisa dengan mudah mengirim 5 orang tanpa usaha apapun. Tentu saja, semakin banyak orang semakin baik dalam mengumpulkan sumber daya. Yang Chen tidak menganggap ini aneh, karena kekuatan geng bandit memerlukan kerjasama dari 12 suku besar untuk melawan. Ini berarti 12 suku besar harus berhadapan dengan geng bandit, dan wajar saja jika mereka mendapat hak istimewa seperti itu. Dengan pemikiran ini, Yang Chen secara bertahap sampai pada intinya. Dengan tatapan serius, dia berkata, ada satu pertanyaan lagi yang mungkin agak lancang, tapi menurut saya lebih baik diklarifikasi terlebih dahulu. Mari kita dengarkan. Yang Jin dia tidak tahu pertanyaan apa yang akan ditanyakan Yang Chen. Setelah berpikir beberapa saat, Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, jika saya dapat mewakili klan dan masuk ke 30 besar, dan memasuki Monster Beast Mountain untuk mengumpulkan sumber daya, lalu berapa banyak sumber daya yang dapat saya peroleh? Ketika kata-kata itu keluar, anggota keluarga yang tingkat tinggi di ruangan itu mulai menunjukkan ekspresi campur aduk. Meskipun ada orang yang memuji Yang Chen pada awalnya, ketika dia mulai mendiskusikan minatnya dengan anggota klan tingkat tinggi, banyak dari wajah mereka yang berubah menjadi jelek. Lagi pula, mendiskusikan kepentingan dengan anggota tingkat tinggi klan terlebih dahulu bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh anggota tingkat tinggi manapun. Yang Jin He, sebaliknya, tenang dan tidak menjijikkan seperti anggota klan tingkat tinggi lainnya. Dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa, itu tergantung pada peringkatmu dalam pertempuran uji coba 100 klan. Jika Anda bisa masuk ke dalam 30 besar, saya dapat memutuskan untuk membiarkan Anda memilih 3 harta karun yang diperoleh dari dalam Monster Beast Mountain. Jika Anda dapat mencapai peringkat dalam 20 besar, saya akan membiarkan Anda memilih 10 item. Jika Anda dapat mencapai peringkat dalam 10 besar, saya mungkin mempertimbangkan untuk memberi Anda 1/10 sumber daya dari Monster Beast Mountain, dan jika Anda dapat mencapai hasil yang lebih baik lagi, memberi Anda 2/10 bukanlah hal yang mustahil. Yang Chen berbicara dengan sedikit keraguan, pemimpin klan, apa perbedaan signifikansi yang dimiliki setiap peringkat? Tentu saja, pertempuran uji coba 100 klan tidak terlalu bersahabat dengan keluarga di luar suku besar. Jika suku peringkat menengah atau klan kecil hanya dapat mencapai peringkat dalam 30 besar,
mereka harus menyerahkan 2/10 sumber daya dari Monster Beast Mountain kepada 12 suku besar. Jika mereka mencapai peringkat dalam 20 besar, mereka harus menyerahkan 1/10. Hanya jika mereka mencapai peringkat dalam 10 besar barulah mereka tidak perlu menyerahkan apapun. Yang Jinhe berkata, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Mulut Yang Chen bergerak-gerak beberapa kali. 12 suku besar tentu tahu cara mengeksploitasi orang lain. Peringkat dalam 10 besar, pasti sama sulitnya dengan mencapai langit bagi suku tingkat menengah dan klan kecil untuk mencapai hal ini. Bahkan mencapai peringkat dalam 30 besar akan menjadi sebuah keberuntungan. Yang Jinhe menggelengkan kepalanya, ini adalah masalah tanpa pilihan. 12 suku besar memiliki kekuatan yang luar biasa, dan suku tingkat menengah serta klan kecil hanya dapat menanggungnya. Yang Chen mengangguk. Dia sekarang mengerti bahwa tidak hanya geng pencuri kuda tetapi juga 12 suku besar cukup mahir dalam mengeksploitasi orang lain. Jadi, berapa banyak yang bisa kamu dapatkan tergantung pada peringkatmu. Jika Anda dapat mencapai peringkat 3 teratas, akan ada hadiah khusus dari 12 suku besar, dan klan tidak akan meminta hadiah tersebut. Namun, sumber daya yang diberikan kepada Anda tidak akan pernah melebihi 2/10. Anda harus tahu bahwa Anda tidak akan bisa memasuki Monster Beast Mountain sama sekali jika bukan karena klan. Yang Jin dia berkata dengan sungguh-sungguh. Yang Chen tidak memiliki niat untuk menawar dan dengan hormat berkata, terima kasih, pemimpin klan. Selama percakapannya dengan Yang Jinhe, anggota keluarga yang tingkat tinggi lainnya mendengarkan dengan jelas. Beberapa orang merasa Yang Jinhe bersikap terlalu sopan kepada Yang Chen. Di antara mereka, guru yang ke-8 adalah yang paling kesal. Tuan ke-8 Yang, wajahnya tanpa ekspresi, berkata, pemimpin klan, apakah Yang Chen dapat memasuki Gunung Monster Beast? Dia mewakili keluarga yang kami. Membahas distribusi sumber daya saat ini, saya khawatir, mungkin terlalu dini. Karena Yang Chen milik keluarga yang kami, dia harus menyumbangkan bagiannya untuk keluarga kami. Mengenai alokasi sumber daya untuknya, saya pikir kita harus melewatkannya. Ketika Yang Chen mendengar ini, alisnya terangkat, dan dia dengan gembira menjawab, oh, Penatua ke-8, beritahu saya, mengapa masalah alokasi sumber daya untuk saya harus dilewati. Pada awalnya, dia memiliki rasa hormat terhadap Penatua ke-8, bagaimanapun juga, pihak lain adalah seorang penatua. Namun, sikap orang yang lebih tua terhadapnya sudah diskriminatif sejak awal. Meskipun dia memiliki temperamen yang baik, pada saat ini, dia tidak ingin lagi menanggungnya. Penatua Yang Ba mendengus dingin dan berkata dengan jujur, Yang Chen, tanpa dukungan dari keluarga Yang, pencapaian Anda hari ini tidak mungkin terjadi. Keluarga yang telah memberi Anda sumber daya budidaya, memberi Anda metode budidaya, dan dengan susah payah mengolah Anda hingga seperti sekarang ini. Inilah saatnya Anda berkontribusi. Saat kami akhirnya mengizinkan Anda berkontribusi, Anda langsung bernegosiasi dengan keluarga. Tahukah kamu arti keluarga? Apakah kami telah mengolahmu dengan sia-sia? Kata-kata guru yang ke-8 tidak diragukan lagi membangkitkan gema. Ya, Yang Chen, keluarga yang telah dengan susah payah membina Anda, bukan untuk membesarkan Anda dengan sia-sia. Tanpa keluarga Yang, bisakah kamu mendapatkannya hari ini? Mendengar tuduhan tersebut, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Bahkan belum memasuki Monster Beast Mountain, dan anggota tingkat tinggi ini sudah tidak puas dengan pembagian manfaat untuknya. Jika dia memasuki Monster Beast Mountain, bukankah orang-orang ini akan memperebutkannya? Memikirkan hal ini, Yang Chen tidak lagi menyembunyikan apapun, dan berkata dengan dingin, Tetua ke-8, semuanya, karena kalian semua mengklaim bahwa keluarga yang telah mengkultivasi saya, memberi saya sumber daya kultivasi. Kalau begitu, aku, Yang Chen, akan bertanya padamu hari ini. Bolehkah saya tahu, kapan keluarga yang pernah memberi saya sumber daya budidaya? Begitu kata-kata ini ditanyakan, para petinggi keluarga yang ini tiba-tiba terdiam. 45, apakah Penatua ke-8 ini digantikan oleh orang lain? Mereka hampir melupakan masa lalu Yang Chen di keluarga yang sementara mereka hanya berbicara tentang kebenaran dan kesopanan. Memang benar, sepertinya mereka tidak pernah memberikan apapun kepada Yang Chen. Secara tidak sadar memperlakukan Yang Chen seolah-olah dia adalah jenius lain dari keluarga Yang, padahal sebenarnya bukan.
Yang Chen adalah anomali dalam keluarga. Anak ini pernah menganggur di masa lalu, dan tidak ada yang mengira dia memiliki potensi untuk dikembangkan. Tentu saja, dia tidak diberi alokasi sumber daya apapun. Dia bahkan diperlakukan seperti barang buangan dan tidak dianggap serius. Sekarang, berbicara tentang kultivasi, bukankah menggelikan? Nada suara yang Chen keras, tatapan dinginnya menyapu semua orang, akhirnya berhenti pada Penatua Yang Ba. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, adapun keluarga yang membina saya minta maaf, tetapi saya tidak dapat mengingat keluarga yang pernah membina saya. Penatua Yang Ba merasa seolah-olah ekornya telah diinjak ketika dia melihat mata Yang Chen tertuju padanya, dan amarahnya melonjak seperti api yang berkobar. Dia berteriak, "Yang Chen, kamu melanggar semua prinsip. Sebagai anggota keluarga Yang, apakah Anda tidak memiliki rasa kehormatan keluarga? Anda harus memahami bahwa tanpa dukungan keluarga Yang, apa yang dapat Anda peroleh?" Dia tidak bisa duduk diam ketika Yang Jinhe berjanji untuk memberikan 20% sumber daya kepada Yang Chen. Anda harus tahu bahwa ketika para jenius itu memasuki Monster Beast Mountain di masa lalu, sumber daya yang mereka bawa kembali akan diambil oleh anggota klan tingkat tinggi, terhitung 30% dari total. Pemimpin klan akan mendapat 10%, sedangkan 60% lainnya akan disisakan untuk pengembangan generasi berikutnya dalam klan. Jika Yang Chen mengambil 10% atau 20% secara langsung, tidak ada jaminan bahwa sumber daya yang mereka terima tidak akan dipotong. Bagaimana dia bisa menyetujui hal itu? Tapi dia lupa, jika Yang Chen tidak memasuki Monster Beast Mountain, kemana harta karun di dalamnya akan mengalir ke keluarga Yang. Rasa hormat. Penatua Yang Ba, mulutmu benar-benar tajam. Pertama, Anda menuduh saya melanggar prinsip, lalu Anda mengkritik saya karena tidak memiliki rasa hormat terhadap keluarga. Jadi, saya bertanya kepada petinggi keluarga yang hadir, pernahkah Anda membuat saya, Yang Chen, merasakan kehangatan dari keluarga sejak saya lahir? Nada suara Yang Chen dingin, "Maaf, tapi saya tidak pernah merasa menjadi bagian dari sebuah keluarga. Jadi, jika menyangkut rasa hormat, saya minta maaf, Penatua ke-8, tapi menurut saya Anda harus mengatakan itu kepada orang lain. Selain itu, jika Anda benar-benar berpikir bahwa partisipasi saya dalam pertempuran uji coba 100 klan tidak cocok untuk keluarga Yang, Anda dapat melepaskan orang lain. Sejujurnya, saya tidak tertarik melakukan sesuatu yang sulit yang tidak membuat saya bersyukur. Sejujurnya, jika bukan demi Penatua Yang dan Penatua Yang Si, saya mungkin tidak akan setuju untuk berpartisipasi dalam pertempuran uji coba 100 klan ini. Di keluarga Yang, satu-satunya yang pernah membudidayakannya adalah Penatua Yang dan Penatua Yang Si. Meskipun apa yang dilakukan oleh Penatua Yang dan Penatua Yang Si hampir tidak ada artinya, Yang Chen masih merasakan kehadiran keluarga dari mereka. Orang lain, Yang Chen tidak bisa merasakannya sama sekali. Jika itu masalahnya, mengapa harus diangkat? Apakah ini lelucon? Dia akan berjuang untuk berpartisipasi dalam pertempuran uji coba 100 klan, pergi ke Monster Beast Mountain, dan kemudian mengalokasikan sumber dayanya atas belas kasihan orang lain. Apakah mereka benar-benar mengira dia adalah seseorang yang mudah diintimidasi? Kamu sendiri yang mengatakannya. Penatua Yang Ba mendengus, pemimpin klan, kamu juga mendengarnya. Diam. Yang Jinhe memelototi Penatua Yang Ba dengan mata dingin, jika Yang Chen tidak berpartisipasi, dapatkah Anda mencari penggantinya? Jika Penatua Yang Ba berpikir ada kandidat yang lebih baik yang dapat mencapai hasil yang baik dalam uji coba 100 klan pertempuran, jangan ragu untuk menyarankan. Tuan yang ke-8 langsung layu. Di mana dia bisa mendapatkan penggantinya? Tampaknya selain Yang Chen, tidak ada orang lain di keluarga yang dapat mencapai hasil baik dalam pertempuran uji coba 100 klan. Yang Jinhe juga mengira otak Penatua Yang Ba pasti rusak. Jika mereka tidak bisa memasuki Monster Beast Mountain terlebih dahulu, bagaimana mereka bisa berbicara tentang distribusi keuntungan dan kepentingan? Sebenarnya, siapa lagi di keluarga yang bisa mencapai hasil yang baik dalam pertempuran percobaan 100 klan selain Yang Chen? Awalnya, Yang Wu sudah terbuang sia-sia, dan para jenius yang tersisa paling banyak hanya mencapai tahap tengah dari lapisan keempat alam pemurnian tubuh, tanpa menemui adegan besar apapun. Dalam pertempuran uji coba 100 klan, mereka akan puas jika tidak tersingkir lebih awal,
apalagi masuk 30 besar. Tuan yang ke-8 masih merasa tidak yakin dan mendengus dingin, saya menyimpan pendapat saya. Yang Jin He menghela nafas, Yang Chen, aku tahu kamu tidak bahagia. Keluarga yang memang berhutang maaf padamu atas apa yang telah kami lakukan sebelumnya. Itu sebabnya aku memberimu kondisi yang begitu tinggi. Tentu saja, apakah Anda dapat memahaminya atau tidak tergantung pada Anda. Sebenarnya, bukankah dia juga mempunyai penyesalan di dalam hatinya? Jika dia lebih memperhatikan Yang Chen pada awalnya, atau jika dia tidak menolaknya di depan pintu ketika penatua yang membawanya, akankah mereka akhirnya menawar seperti ini hari ini? Jika dia tahu bahwa kejeniusan yang dihargai Li Yuyan sebenarnya adalah Yang Chen, dia tidak akan menolaknya dalam keadaan apapun, bukan? Jika dia memberi Yang Chen sedikit rasa hangat dari keluarga, mungkin Yang Chen tidak akan membuat tuntutan seperti itu hari ini, membahas pembagian manfaat secara langsung. Dalam analisis terakhir, mereka tidak memberikan perlakuan yang cukup kepada Yang Chen, sehingga tuntutannya hari ini masuk akal. Melihat Yang Jin He begitu sopan, Yang Chen tentu saja tidak akan bersikap kasar. Bagaimanapun, dia masih junior di keluarga Yang. Dia menundukkan tangannya dengan tenang dan berkata, pemimpin klan, kamu terlalu baik. Saya, Yang Chen, akan melakukan yang terbaik. Haha, baguslah kalau kamu memiliki kepercayaan diri. Kekuatan Anda akan secara langsung mempengaruhi hasil pertempuran uji coba 100 klan. Tas penyimpanan di sini adalah sumber daya budidaya yang saya berikan kepada Anda sebagai pemimpin klan. Meskipun mungkin tidak memberi Anda kemajuan yang signifikan dalam waktu singkat, ini tetap merupakan harta yang besar untuk budidaya. Saya harap Anda dapat membuat kemajuan lebih lanjut dalam budidaya seni bela diri Anda sebelum pertempuran uji coba 100 klan. Yang Jin dia berkata dengan ramah. Yang Chen secara alami dapat memahami niat Yang Jin He, dan ada permintaan maaf dalam kata-katanya. Dia tidak punya alasan untuk tidak menerimanya. Namun, saat dia hendak meraih dan mengambilnya, penatua Yang Ba dengan tidak pantas berdiri lagi, pemimpin klan, sumber daya ini dengan susah payah dikumpulkan oleh klan kami. Jika Yang Chen ini dapat mencapai hasil yang baik dalam pertempuran percobaan, saya tidak akan berkata apa-apa jika Anda memberinya sumber daya ini. Tapi dia bahkan belum mulai berpartisipasi, dan Anda sudah memberinya hadiah yang begitu besar. Saya khawatir dia mungkin tidak berguna. Melihat penatua Yang Ba begitu agresif, guru kedua tidak bisa berdiam diri lebih lama lagi. 8 tua, jangan melangkah terlalu jauh. Guru keempat juga berkata dengan dingin, tetua ke-8, kata-katamu agak berlebihan. Yang Jin dia menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Saat dia membuka matanya dipenuhi amarah, dan dia berteriak dengan marah, beraninya kamu. Dengan kekuatan alam bela diri roh, teriakan marah ini terdengar seperti petir di hari yang cerah, meledak di aula dan membuat semua orang yang hadir merasa pusing. Ini sepenuhnya menunjukkan kekuatan Yang Jin He, dan untuk sesaat, seluruh adegan menjadi sunyi. Atau apakah Anda keberatan jika saya menjadi pemimpin klan? Karena kamu bilang sumber daya ini dikumpulkan dengan susah payah oleh klan, apakah itu berarti aku bahkan tidak punya hak untuk mendistribusikannya? Dia memberikan sumber daya ini kepada Yang Chen untuk membantunya mencapai hasil yang lebih baik dalam pertempuran uji coba 100 klan. Selama Yang Chen memasuki Monster Beast Mountain, klan secara alami akan kaya akan materi surgawi dan harta duniawi. Namun, penatua Yang Ba memiliki pandangan yang sempit dan agresif karena perselisihan antar faksi. Bagaimana mungkin Yang Jin He tidak mengetahui rencananya? Di bawah teguran Yang Jin He, penatua Yang Ba gemetar dan segera meminta maaf, ketakutan, tidak, saya tidak berani. Pemimpin klan, aku salah bicara. Saya berharap hal itu tidak terjadi lagi. Jika tidak, saya tidak keberatan mengganti Anda sebagai tetua ke-8 dengan orang lain. Yang Jin dia menatapnya dengan dingin. Tuan yang ke-8 tidak mengharapkan hasil seperti itu. Sebagai tetua ke-8 dari keluarga Yang, kata-katanya akan dianggap serius oleh Yang Jin He pada hari-hari biasa. Mengapa dia berbalik melawannya untuk sebuah jenius yang belum terbukti? Namun dia menyadari bahwa dia salah. Yang Jin He sebenarnya berbalik melawannya demi Yang Chen. Apakah statusnya lebih rendah dari Yang Chen?